Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas teori akuntansi seksi B yang beranggotakan Audrey, Florence, Teresa, Reni, Prevalno, Yonatan, dan Wulansih. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan teori akuntansi tentang ekuitas. Pengertian ekuitas. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2002 Pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau dengan kata lain, ekuitas dapat didefinisikan sebagai porsi hak pemilik perusahaan pada aktiva perusahaan. Sedangkan menurut FSAB atau Financial Accounting Standard Board, ekuitas adalah the residual interest in the assets of an entity that remains after deducting its liabilities. Jumlah dari ekuitas ini dapat berkurang apabila terdapat penarikan oleh pemilik perusahaan, pembagian profit, atau terjadi kerugian dalam perusahaan. Jumlah liabilitas perusahaan yang lebih besar daripada jumlah aktiva perusahaan dapat mengakibatkan ekuitas menjadi negatif atau yang sering disebut dengan defisit. Teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan bergantung pada sudut pandang yang digunakan, yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan. Ekuitas memiliki 6 teori yaitu Proprietary Theory, Entity Theory, Fund Theory, Commander Theory, Enterprise Theory, dan Residual Equity Theory. Yang pertama ada teori proprietary atau teori kepemilikan. Di dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan hal lain-lainnya ini dapat dilihat dari sudut pandang pemilik. Sehingga tujuan perusahaan ialah meningkatkan kemakmuran dari pemilik usaha. Adapun persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Ketika usaha baru saja dimulai, nilai ini sama dengan investasi pemilik. Selama berjalannya usaha, maka nilai perusahaan sama dengan investasi awal ditambahkan akumulasi laba bersih setelah dikurangi prive untuk pemilik. Jadi teori proprietary atau teori kepemilikan ini menganut wealth concept. Selanjutnya, teori proprietary atau kepemilikan ini biasanya digunakan dalam perusahaan perseorangan atau firma, di mana aset bersih perusahaan merupakan aset pemilik modal atau berhubungan dengan aset pemilik modal itu sendiri. Kepemilikan merupakan kekayaan bersih bisnis dan dapat direpresentasikan dalam persamaan akuntansi. Dalam hal ini, di mana kepemilikan atau ekuitas pemilik yang merupakan kekayaan bersih pemilik bisnis adalah sama dengan aset dikurangi kewajiban. Menurut teori kepemilikan, pendapatan adalah kenaikan dalam hak pemilik dan beban adalah penurunan. Teori ini cocok dengan perusahaan perseorangan atau firma, di mana harta perusahaan melekat dengan harta pemilik modalnya. Teori kepemilikan juga merupakan kerangka logis untuk bentuk organisasi persekutuan, terutama apabila diorganisasikan menurut undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang entity theory. Teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas didasarkan atas persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal, atau aktiva sama dengan modal dalam kurung hutang ditambah modal pemilik. Elemen yang ada pada sisi kanan persamaan sering juga disebut hutang, tetapi sesungguhnya adalah ekuitas dengan hak yang berbeda di dalam perusahaan. Laba bersih dalam pandangan entitas menggambarkan sisa perubahan posisi ekuitas setelah dikurangi semua klaim, termasuk bunga hutang jangka panjang dan pajak penghasilan. Jika konsep teori entitas ini dipegang teguh, maka bunga hutang terus diperlakukan sebagai distribusi laba entitas dan bukan sebagai biaya. Teori entitas cocok diterapkan untuk organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, tetapi juga relevan untuk perusahaan lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik.
Dengan teori entitas, perusahaan tidak berhubungan dengan nilai sekarang, oleh karena penekanannya adalah akuntabilitas cost kepada pemilik atau pemegang saham lainnya. Dengan demikian, dasar pengukuran yang relevan adalah historical cost. Teori entitas memiliki dua versi, yaitu versi tradisional dan juga versi baru. Perbedaan kedua versi tersebut terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam melihat entitas. Yang pertama, versi tradisional. Perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas, yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus melaporkan status investasi dan konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik. Yang kedua, versi baru. Perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlakukan di masa mendatang. Oleh karena pemilik dan kreditor merupakan pemegang ekuitas yang memberi dana, maka persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan ekuitas. Atas dasar teori entitas, neraca yang disajikan mengandung makna, yaitu yang pertama, aktiva perusahaan menyajikan informasi langsung mengenai nilai unit usaha. Kedua, ekuitas menunjukkan laporan tidak langsung terhadap jumlah nilai yang sama. Yang ketiga, aktiva adalah milik perusahaan. Keempat, hutang merupakan kewajiban perusahaan, bukan kewajiban pemilik. Kelima, aktiva non-moneter lebih relevan bila diukur dengan cost historis karena nilai total aktiva sama dengan jumlah pasifnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fund theory atau teori pendanaan. Fund theory umumnya digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan atau lembaga nirlaba yang menggunakan pendanaan dari pemerintah dan atau dari pihak lain dalam mengolah kegiatan entitas tersebut, sehingga tidak perlu melaporkan perubahan ekuitas pada stockholders. Dalam fund theory terdapat persamaan, yaitu aktiva sama dengan restriksi aktiva. Restriksi merupakan batas aktiva ekonomi. Aktiva merupakan jasa prospektif pada dana atau unit operasional. Unit aktivitas merupakan dana yang meliputi sekelompok aktiva, kewajiban, dan restriksi. Selanjutnya adalah laporan nilai tambah atau value added. Nilai tambah yang dimaksud pada dasarnya adalah selisih dari penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang akan diakui sebagai penghasilan. Terdapat dua metode, yaitu subtraktif dan aditif. Yang pertama adalah metode subtraktif. Dalam metode subtraktif, nilai tambah dihasilkan dari harga penjualan dikurangi beban input. Yang termasuk ke dalam beban input adalah bahan baku dan jasa yang disediakan oleh pihak eksternal. Metode yang kedua adalah metode aditif. Nilai tambah dihasilkan dari beban gaji atau upah, ditambah dengan selisih dari laba operasional sebelum pajak dan bunga, dengan beban operasi dan laba dari kegiatan non-produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Commander Theory. Commander Theory, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan kontrol ekonomi atas resources yang efektif terhadap suatu lembaga. Penekanan informasi menurut teori ini adalah pertanggungjawaban atau stewardship. Teori pengendalian ini lebih mengarah pada manajemen perusahaan dalam memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam Commander Theory, teori ini memiliki penerapan untuk semua bentuk organisasi, yaitu kepemilikan, perseorangan, kemitraan, dan perusahaan. Bentuk organisasi tidak mengubah penerapan pandangan komandan, karena komandan dapat mengambil lebih dari satu identitas di organisasi manapun. Yang kedua, dalam kepemilikan tunggal atau kemitraan, pemilik dan mitra adalah pemilik dan komandan, di bawah bentuk perusahaan, baik manajer dan pemegang saham. Karena komandan dalam hal itu masing-masing mempunyai kontrol atas sumber daya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enterprise theory. Enterprise theory. Menurut enterprise theory, perusahaan adalah suatu institusi sosial yang beroperasi untuk kepentingan banyak pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Contohnya pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditor, pegawai, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Jadi, enterprise theory dapat disebut sebagai teori akuntansi sosial. Enterprise theory paling tepat digunakan oleh perusahaan modern dalam skala besar yang tidak hanya mementingkan informasi bagi pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lainnya yang memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi serta keberhasilan suatu perusahaan. Pegawai menggunakan data akuntansi untuk mengajukan klaim kenaikan gaji. Konsumen dan badan regulasi berkepentingan terhadap kewajaran perubahan harga. Pemerintah berkepentingan terhadap pengaruh perubahan harga pada keadaan ekonomi makro. Konsep income pada teori ini adalah laporan keuangan bernilai tambah jika laporan keuangan tersebut menunjukkan kontribusi pada pihak yang berkepentingan. Terima kasih Tere sudah menantarkan materi sebelumnya. Selanjutnya saya Florence akan menjelaskan residual equity theory. Teori ini merupakan pandangan teori profitability, teori entitas persamaan akuntansi, yaitu aktiva dikurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Yang dimaksud ekuitas khusus mengikuti plan kreditur dan ekuitas pemegang saham preferred. Lalu, adanya informasi laporan keuangan disajikan dalam kaitan ekuitas residual harus berguna untuk memprediksi dividen di masa datang bagi pemegang saham biasa. Yang kedua, sedangkan laporan laba rugi harus menunjukkan laba yang tersedia bagi pemegang saham ekuitas residual setelah semua kewajiban dipenuhi. Dan yang ketiga, laporan arus kas juga harus menunjukkan kas yang tersedia bagi perusahaan untuk pembayaran dividen saham biasa dan tersedia bagi perusahaan untuk pembayaran dividen saham biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.